Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak. Nah, materi kita hari ini yaitu keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita akan menyimak video pembelajaran mengenai keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Yuk kita simak bersama videonya. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dari Qudamah bin Mas'un. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Siddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, ditetapkanlah baginya tunjangan sebagaimana yang pernah diberikan kepada khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Pada suatu saat, harga-harga barang di pasar mulai merangkak naik. Tokoh-tokoh muhajirin seperti Utsman, Ali, Talhah, dan Zubair berkumpul serta menyepakati sesuatu. Di antara mereka ada yang berkata, "Alangkah baiknya jika kita mengusulkan kepada Umar agar tunjangan hidup untuk beliau dinaikkan. Jika Umar menerima usulan ini, kami akan menaikkan tunjangan hidup beliau." Ali kemudian berkata, "Alangkah bagusnya jika usulan seperti ini diberikan pada waktu-waktu yang telah lalu." Setelah itu, mereka berangkat menuju rumah Umar. Namun, Utsman menjela seraya berkata, "Sebaiknya usulan ini kita jangan langsung disampaikan kepada Umar. Lebih baik kita memberi isyarat lebih dahulu melalui putri beliau, Hafsah. Sebab saya khawatir Umar akan murka kepada kita." Mereka lantas menyampaikan usulan tersebut kepada Hafsah, seraya memintanya untuk bertanya kepada Umar, yakni tentang bagaimana pendapatnya jika ada seseorang yang mengajukan usulan mengenai penambahan tunjangan bagi Khalifah Umar. Apabila beliau menyetujuinya, barulah kami akan menemuinya untuk menyampaikan usulan tersebut. Kami meminta kepadamu untuk tidak menyebutkan nama seorang pun di antara kami. Demikian kata mereka. Ketika Hafsah menanyakan hal itu kepada Umar, beliau murka, seraya berkata, "Siapa yang mengajari engkau untuk menanyakan usulan ini?" Hafsah menjawab, "Saya tidak akan memberitahukan nama mereka sebelum ayah memberitahukan pendapat ayah tentang usulan itu."
Umar kemudian berkata lagi, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan aku tahu siapa orang yang mengajukan usulan tersebut, aku pasti akan memukul wajah orang itu." Setelah itu, Umar balik bertanya kepada Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, ketika Rasulullah masih hidup, bagaimanakah pakaian dimiliki oleh beliau di rumahnya?" Hafsah menjawab, "Di rumahnya, beliau hanya mempunyai 2 pakaian, satu dipakai untuk menghadapi para tamu, dan satu lagi untuk dipakai sehari-hari." Umar bertanya lagi, "Bagaimana makanan yang dimiliki oleh Rasulullah?" Hafsah menjawab, "Beliau selalu makan dengan roti yang kasar dan minyak samin." Umar kembali bertanya, "Adakah Rasulullah mempunyai kasur di rumahnya?" Hafsah menjawab lagi, "Tidak. Beliau hanya mempunyai selimut tebal yang dipakai untuk alas tidur di musim panas. Jika musim dingin tiba, separuhnya kami selimutkan di tubuh, separuhnya lagi digunakan sebagai alas tidur." Umar kemudian melanjutkan perkataannya, "Katakanlah kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu hidup sederhana. Kelebihan hartanya selalu beliau bagikan kepada mereka yang berhak. Oleh karena itu, aku gunakan mengikuti jejak beliau. Perumpamaanku dengan sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, adalah ibarat 3 orang yang sedang berjalan. Salah seorang di antara ketiganya telah sampai di tempat tujuan, sedangkan yang kedua menyusul di belakangnya. Setelah keduanya sampai, yang ketiga pun mengikuti perjalanan keduanya. Ia menggunakan bekal kedua kawannya yang terdahulu. Jika ia puas dengan bekal yang ditinggalkan kedua kawannya itu, ia akan sampai di tempat tujuannya, bergabung dengan kedua kawannya yang telah tiba lebih dahulu. Namun, jika ia menempuh jalan yang lain, ia tidak akan bertemu dengan kawannya itu di akhirat." Keteladanan Umar bin Khattab. Yang pertama, berani dan rela berkorban dalam membela kebenaran. Yang kedua, bersifat adil dalam memutuskan perkara hukum. Yang ketiga, berjiwa besar dan dapat menghormati hak orang lain. Yang keempat, tegas dalam menentukan perkara yang hak dan batil. Kelima, sayang terhadap semua rakyatnya. 6. Rendah hati dan mengutamakan aspek kesederhanaan dalam hidup. Terakhir, bersikap jujur dan amanah. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Ketika hendak memimpin sholat subuh, ia ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Setelah menyimak video tadi, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tentang keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Sudah siap pulpen dan bukunya? Catat ya soalnya. Yang pertama, sebutkan sifat sederhana sahabat Umar bin Khattab. Nomor 2. Yang kedua, berikan contoh pola hidup yang dapat kita jadikan teladan. Nah, itu tadi pertanyaannya. Silahkan dijawab dengan jelas dan benar. Setelah belajar, kita tetap berdoa. Yuk kita bersama berdoa. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.